Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa hatta ala tamassuki kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa tiraa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Bagaimana kabar ayu al-ikhwan? Sehat semua? Alhamdulillah. Semakin sedikit yang hadir. Biasa apa? Memang macam dulu ketika saya belajar Syarhun Nafasiyah ini atau kitab-kitab yang lain, yang paling dahsyat ketika saya belajar Tahdzibul Masjid, mulai dengan 20 orang, khatam 3 orang. Yang 3 itu bukan dari yang awal. Yang 3 bukan dari yang awal. Memang ilmu ini sedikit di antara ilmu-ilmu agama yang lain, ilmu-ilmu syariat yang lain, ilmu akhiriyat ini memang sedikit berat. Tapi kalau nak jadi ulama, ilmu ini wajib dipelajari. Ilmu ini wajib dipelajari. Oke. Dari mabadi asyar yang sudah kita pelajari dalam 2 pertemuan yang lampau, tinggal satu, benar kan? Yaitu tentang nama dari ilmu ini, nama daripada ilmu ini. Kenapa dinamakan ilmu kalam dan apa saja nama dari ilmu ini? Ilmu yang kita pelajari ini mempunyai banyak sekali nama, Di antaranya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid berasal dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ilmu tauhid itu intinya adalah mabhas wahdaniyah, sampai dikatakan bahwasanya alam semesta ini diciptakan hanya untuk menunjukkan tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Karena di beberapa ayat dikatakan wa kullu syai'in yashhadu ala anna allaha wahidun. Dan itu pula yang diberitahukan, yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili di dalam kitabnya Tafsir Al-Kasyaf, bahwasanya semua dunia ini dibangun atas asas surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, dan kita mengetahui bahwasanya surat Al-Ikhlas itu menunjukkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa dinamakan ilmu ini adalah ilmu tauhid, karena semuanya berputar dan porosnya adalah tauhidullahi fil uluhiyah, pengesahan Allah satu-satunya Tuhan. Karena itu Al-Imam As-Sanusi di dalam kitabnya Ummul Barahin, di dalam akhir kitabnya membahas semua akidah akan kembali ke lafaz la ilaha illallah, bahwasanya semua sifat 20 itu boleh kembali ke la ilaha illallah. Karena itu kitab Ummul Barahin ini, barang siapa membaca kitab itu, maka dia macam membaca kitab akidah 3 kali. Karena yang pertama hanya disebutkan tentang sifat-sifat Allah piur saja tanpa ada dalil. Kemudian mabhas yang kedua disebutkan sifat-sifat Allah plus dalil. Yang ketiga adalah bagaimana semua sifat yang di pertama dan kedua itu akan kembali ke lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang namanya thariqah atau as-sufiyah, perbezaannya adalah perbedaan bagaimana caranya berzikir. Dan thariqah as-sanusiyah di antara thariqah yang paling akhir jatuhnya melawan penjajahan. Dikatakan bahwasanya Syekh Umar Mukhtar, pernah dengar Umar Mukhtar yang pahlawan melawan penjajah,
itu ala tariq as-sanusiyah, ala tariq as-sanusiyah. Dan zikir khususkan tariqat as-sanusiyah hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 10.000 kali, la ilaha illallah 20.000 kali, macam itu. Perbedaan turuk dengan perbedaan bagaimana cara beramal, dan Al-Imam As-Sanusi adalah muassis tariqat as-sanusiyah. Oke, itulah kenapa dinamakan ilmu tauhid. Ada yang cakap lagi ilmu ini dinamakan juga ilmu akidah. Ilmu akidah. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara ilmu akidah dan ilmu kalam. Ilmu akidah ini adalah ilmu yang menyebutkan keyakinan apa saja yang harus diyakini oleh seorang muslim. Wadah. Jadi menyebutkan akidah 20 dengan akidah Rasul sudah cukup. Itulah yang namanya ilmu akidah. Maka orang boleh menghatamkan ilmu akidah 30 menit. 30 menit. Mungkin orang datang ke saya, Hafiz karena belajar apa itu akidah Islamiyah. Mudah. Saya sebutkan apa itu sifat 20, ini wajib Anda yakini, dan yang ini tak boleh Anda yakini, selesai masalah. Tanpa ada dalil-dalilnya. Berbeda dengan yang namanya ilmu kalam. Berbeda dengan yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang sudah kita berbicarakan definisinya adalah tentang bagaimana membuktikan akidah dengan cara mendatangkan dalil dan rodus syubhat dan menolak syubhat-syubhat. Berbeda. Karena itu ilmu kalam ini lebih tinggi derajatnya daripada ilmu akidah. Karena akidah adalah apa yang wajib Anda yakini tanpa ada dalil untuk membuktikan apa yang Anda yakini itu benar. Apa yang Anda yakini itu benar. Sebenarnya semua perkataan tanpa adanya dalil nonsense, tak ada dalil. Karena itu ilmu kalam itu adalah ilmu yang sangat penting. Dibilang dia ilmu usuluddin. Itulah sedikit perbedaan antara ilmu aqaid dan ilmu kalam. Intinya ilmu aqaid hanya membahas akidah apa saja yang wajib kita yakini. Ilmu kalam membahas dalil-dalil yang membuktikan bahwasanya akidah kita yakini benar. Oke. Ilmu kalam ini ada beberapa cara. Kadang-kadang kita membuktikan sebuah akidah itu mempunyai banyak cara. Di Indonesia ada sebuah makna cakap banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Itali. Nah, menuju Roma itu jalannya banyak. Begitu pula nak menuju isi jalannya banyak. Boleh ada naik apa? KRT, boleh ada naik taksi, boleh kalau orang kaya sedikit naik helikopter. Boleh apa? Boleh saja. Mungkin kalau ada apa, boleh naik pesawat, boleh naik apa. Orang jauh boleh tengok YouTube. Tengok banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju isi. Ilmu kalam bukan berbicara pasal akidah. Anda harus tahu itu. Ilmu kalam berbicara pasal dalil. Ilmu kalam berbicara pasal dalil. Dalil itu adalah jalan menuju akidah. Dan itu sebenarnya yang membedakan firqah-firqah yang ada di dalam mutakalimin. Yang ada di dalam mutakalimin bukan akidahnya, akan tetapi dalil. Bagaimana kita menuju akidah itu? Karena yang ditengok itu bukan akidahnya, tapi dalilnya. Selama dalil atau jalan ini berdasarkan Islam, berdasarkan cara-cara yang dianggap oleh Islam, dianggap oleh mutakalimin, walaupun akidah itu berbeda, ada tetap dianggap mutakallim. Karena itu Mujassimah, Mu'tazilah, Syiah tetap dianggap mutakallim, walaupun akidahnya
salah atau berbeza dengan akidah Asy'ari dan Maturidi. Kenapa? Karena tolak ukur dianggap ini ilmu kalam, bukan masalah akidahnya, paham? Tapi apa? Jalan menuju sana. Dan itulah sebenarnya yang dibedakan antara Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari dan bukan akidahnya, akan tetapi jalan menuju akidah. Walaupun khilaf antara Asy'ari dan Maturidi bukan khilaf yang usuli, tetap dibedakan ini Asy'ari, ini Maturidi. Bukan karena akidahnya berbeza, tapi jalan untuk menuju akidah itu berbeza. Dengan perbezaan jalan akan berbeza golongan. Falasifah pun, beberapa falasifah mungkin ada yang akidahnya sama dengan muslimun. Akan tetapi karena jalan untuk menuju akidah mereka tak benar, dikatakan mereka firqatun mukhalifatun an ahli sunnah. Kalau Anda tengok, kenapa ini dibilang Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali? Bukan karena hukum fikihnya, bukan karena hukum fikihnya, tapi al-adillah. Tapi itulah yang dibilang kalau di fikih ada yang namanya usulul madhab. Usulul madhab. Saya beri contoh karena itu kan, dan itulah yang apa namanya, dan itulah yang dibahas di usul fikih. Kita dibahas di usul fikih, membahas tentang usulul madhab. Contohnya di usul fikih itu ada yang namanya sadud dzara'i. Apa? Sadud dzara'i. Sadud dzara'i ini adalah sebuah cara di dalam fikih untuk mengambil hukum. Yaitu mengharamkan sesuatu yang halal ketika sesuatu yang halal ini mempunyai possibility untuk menjadikan kita jatuh ke keharaman. Itu yang namanya sadud dzara'i. Syafi'iyah tak suka masalah ini, dan Malikiyah amit masalah ini. Kenapa? Sekarang kalau ada sesuatu halal sesuatu yang halal ini kecil dia, tapi dia ada possibility digunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk menjadikan orang berbuat haram. Syafi'iyah tak bolehlah cakap seperti itu. Al-halal bayyin wal haramu bayyin, sudah ini halal ini haram. Anda jangan menghalalkan sesuatu yang haram. Anda ini bukan Tuhan. Ini halal, ini haram. Tak, kita menghalal. Mari kita mengharamkan ini karena kita takut sesuatu ini boleh digunakan orang-orang yang tak oke untuk menjadikan umat ini terjatuh ke haraman. Ketika ada perbedaan di sebuah jalan untuk menuju ke hukum, disitulah akan berbeza mazhab. Karena sadud dzara'i ini dia hanya satu masalah, tapi penggunaan kaidah ini bisa menyebabkan ribuan masalah yang berbeda. Itulah yang dibilang usulul madhab. Usulul madhab. Di ilmu kalam pun ada seperti itu. Ada beberapa masalah dibilang masalah usuliyah. Masalah usuliyah. Khilaf di dalam masalah ini menjadikan orang ini muqtadi am ghairu muqtadi. Bukan, sudah tengok ya, Asy'ari dan Maturidi tidak menentukan usulnya berapa. Berbeda dengan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah cakap usul kami 5. Usul kami 5. Syiah pun cakap usul kami ada 6 atau 7. Maknanya selain 6 atau 7 ini yang tidak mempercayai atau menambah usul ini, dia bukan Syiah. Asy'ari tak macam itu. Tidak, apa ya? Tidak cakap usul kami 8. Yang bukan 8 ini bukan Asy'ari itu. Asy'ari fi ghayatil insaf, karena mereka cakap ilmu kami hanya sampai sini. Karena itu usul Asy'ari semakin lama semakin bertambah, semakin sempurna. Karena itu ada thariqatul mutaqaddimin sama thariqatul mutaakhirin di dalam mazhab Asy'ari, bukan di dalam jumlahnya, tapi di dalam bentangnya, di dalam
pembentangannya, di dalam penambahan dalilnya dan correction dalilnya. Dalil ini tak atas, dalil ini atas. Itu saja. Inilah yang namanya usulul madhab. Usulul madhab, di dalam madhab Asy'ari ada beberapa masalah dan beberapa dalil. Contohnya di dalam Asy'ari ada yang namanya qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid ini, dia ini bukan akidah, akan tetapi manhaj, akan tetapi cara untuk sampai ke dalam sebuah akidah. Cara ini tidak dipakai oleh Asy'ari untuk membuktikan akidah yang beliau yakini itu untuk Allah. Tapi Mujassimah atau Wahabiyah pakai cara ini. Tengok. Sebenarnya ini hanya satu masalah qiyasul ghaib ala syahid, sebuah permasalahan di dalam qiyas. Akan tetapi karena masalah ini menyebabkan banyak masalah di bawahnya, dibilang dia usulul madhab. Yang berbeza di sini akan mengeluarkan dia dari Asy'ari. Walaupun saya tidak bisa menyebutkan ada berapa usul Asy'ari, tapi saya boleh cakap ini dari usuluddin, ini bukan. Di antaranya lagi min usulil Asy'ari itsbatul iradah. Apa? Itsbatul iradah. Bahwasanya Allah itu mempunyai sifat iradah. Allah itu mempunyai sifat iradah. Iradah ini hampir semua mazhab punya problem di sini. Punya problem. Mujassimah punya problem, Wahabiyah punya problem, Asy'ari wahdatul wujud punya problem, Mu'tazilah punya problem, falasifah juga punya problem. Tidak ada yang bisa itsbatul iradah ala haqiqatihi kecuali mazhab Asy'ari. Karena itu pembahasan masalah iradah aslun min usulil madhab. Kenapa? Karena masalah iradah ini di bawahnya nanti akan banyak sekali masalah-masalah kecil yang kembali ke sini. Karena itu masalah ilmu tauhid ini bukan masalah, permasalahannya tak sebanyak ilmu fikih. Ilmu fikih ini pernah sedikit. Ilmu fikih ini masalahnya ada dibagi menjadi 4: ibadat, muamalat, munakahat, wa. Ibadat saja ada boleh baca 2 tahun gitu. Belum muamalatnya, belum tayang muamalatnya, faraid saja. Faraid. Anda boleh belajar 1 semester faraid saja. Padahal faraid itu hanya satu bagian dari muamalat. Belum nanti munakahatnya, tentang pernikahan, tolak, bid'ah, ilah, semuanya. Nanti jinayah semuanya. Masalahnya sangat banyak. Tapi kalau kita hitung per masalah, tidak ada yang lebih penting daripada ilmu kalam ini. Inilah sikit tentang apa itu usulul madhab. Karena itu ilmu yang membahas tentang usul ini dinamakan usuluddin. Dinamakan apa? Usuluddin. Karena ini isbatul iradah, nafyul qiyas ghaib ala syahid, wujudillah, semuanya itu adalah usuluddin. Maknanya sifat-sifat Allah akan kembali ke sini semua. Cara untuk membuktikan sifat-sifat Allah akan kembali ke sistem ini. Yang mana orang mengingkari sistem itu akan menyebabkan pemahaman yang berbeza tentang sifat Allah. Itu sebenarnya madhab A'immah al-Ikhwan. Dia bukan hasil, kalau di dalam fikih itu, madhab Syafi'i takdir itu wajib. Maknanya kalau Anda tidak takdir, Anda bukan madhab Syafi'i. Bukan itu. Bukan sesimpel itu. Bukan sesimpel itu. Tapi kenapa Syafi'i mewajibkan? Apa usul yang paling tinggi?
Dan orang yang bisa mengembalikan masalah yang paling kecil ke usul yang paling besar, disitulah yang namanya mujtahidul mutlaq. Pernah dengar? Mujtahidul mutlaq. Semakin tinggi Anda boleh mengembalikan masalah, jadi masalah ini yang paling rendah, Anda boleh kembalikan ke lebih tinggi lagi, ini ke lebih tinggi lagi, ini ke lebih tinggi lagi. Orang yang bisa mengembalikan semua masalah fardhiyah ke masalah usuliyah yang paling tinggi itu dinamakan mujtahid mutlak. Ini adalah definisi yang diberikan oleh guru Syekh Sa'id namanya Syekh Ibrahim Khalifah di dalam kitabnya Al-Mutasyabihat, Al-Ayatul Mutasyabihat. Bahwasanya al-mujtahidul mutlak huwa man arja al-masail ila ilahil asliyah, ila ilahil asliyah. Dan semua masalah selain syariah, karena syariah akan kembali ke kitab sunnah pun fi nihayah akan kembali ke umurul aqliyah fi nihayah. Karena fi itsbatil syarat yahtaju ila dalilin aqli. Bahkan ilmu nahwu pun terakhirnya akan kembali ke ulumul aqliyah. Anda tahu di ilmu nahwu itu ada dua madrasah. Pernah dengar madrasah Basri sama Kufi. Sekarang Kufi ini sudah tak ada. Kufi habis. Pendapat Kufi itu hanya ada di dalam kitab kutub Basriyah. Kenapa? Karena di antara wallahu a'lam ini saya sendiri ya. Di antara sebab mazhab Basri itu bertahan sampai sekarang karena mereka menggunakan ulumul aqliyah fi itsbatil lughawiyah. Karena itu mereka mengatakan nahnu nufakir fil qawaid lughawiyah al manahij aqliyah. Fi irja masail lughawiyah ila usul aqliyah. Bahkan di beberapa kitab dikatakan taksimul kalimat ila ismin wa fi'lin wa harfin yarji ila qawaid aqliyah. Ila al-arab wal jauhar wal nisbah. Arab wal jauhar wal nisbah. Tengok. Seorang ulama dia harus bisa untuk mengembalikan semua masail fardhiyah ke masail usuliyah ini. Dan masail usuliyah ini ba'duha muttafaq 'alaiha wa ba'duha ghairu muttafaq 'alaiha. Yang muttafaq 'alaiha ini atau yang ghairu muttafaq 'alaiha ini dia akan menjadikan sebuah tolak ukur ini madhab A, ini madhab B. Syafi'i punya usul, Hanafi punya usul, Maliki punya usul, Hambali juga punya usul. Perbedaan empat mazhab ini bukan karena perbedaan masalah fardhiyah, tapi masalah usuliyah. Karena itu ada usuluddin ala tariqatil fuqaha, tengok. Usuluddin ala tariqatil mutakallimin. Begitu pula untuk membedakan mazhab mutakallimin, mazhab Mu'tazilah, mazhab Mu'tazili, mazhab Asy'ari, Maturidi, bukan masalah fardhiyahnya, akan tetapi usulul madhab al-mu'addi ila tilkal masail. Itulah kenapa dinamakan ilmu ini adalah ilmu usuluddin. Karena ilmu ini membahas usul yang tarjih aqaid diniyah ilaiha. Tarjih aqaid diniyah ilaiha. Itulah kenapa dinamakan ilmu usuluddin. Kemudian ilmu ini lebih famous dengan nama ilmu kalam. Dan banyak orang ini dengan ilmu kalam ini saya lihat sedikit alergik. Kenapa? Karena memang banyak sekali serangan media yang mengharamkan ilmu kalam ini. Terutama saat ini orang banyak cakap Ibn Taimiyah bahwa Ibn Taimiyah dengan kitab-kitabnya tentang ilmu kalam, mengkritik tentang ilmu kalam ini tak boleh ini, dan tidak semua ulama walaupun dia itu famous pandai ini tidak. Dan ini yang membuat akidah ini akidah Islamiyah ini sedikit, kalau saya tengok sedikit termodali. Karena orang-orang yang tak pandai ilmu ini masuk ke ilmu ini. Syekh Sa'id cakap di antara orang yang tidak pandai ilmu ini Al-Imam Ad-Dahabi.
Imam Az-Zahabi muhaddits azim. Tapi belum tentu beliau itu kuat di ilmu hadis, kuat di ilmu kalau ilmu hadis ini ilmu nakli. Oh, macam mana? Iya, itu sesuatu yang saya anggap sangat biasa sekali. Anda ketika ada di kampus banyak sekali jurusan kan? Ada yang usuluddin, ada fikih, ada ini. Tak usah ada ilmu dokter saja kedokteran. Ada yang spesialis. Kalau ada spesialis mata, tulis apa dibilang? Description untuk orang yang sakit gigi. Macam mana? Macam mana boleh? Boleh Anda tertangkap polis. Kenapa? Karena Anda menyalahi dibilang kode etik. Tak boleh, Anda harus tetap di dalam bidang Anda, disiplin Anda. Anda spesialis mata, tetap di dalam bidang spesialis gigi dalam bidang gigi. Spesialis anestesi untuk obat apa? Bius tetap dalam situ. Begitu pula di dalam agama. Anda muhaddits tetap di dalam hadis. Antara Rasulullah hadis usyak. Akan tetapi Anda masuk di dalam ilmu kalam, akan ada banyak apa? Banyak kesalahan di situ. Akan ada banyak kesalahan. Itu banyak sekali orang-orang yang mengarang tentang hal-hal yang tidak benar akidah. Beberapa orang dari mereka adalah orang yang tidak tutkin aqaid, yang tidak pandai ilmu akidah. Begitu pula orang yang pandai ilmu akidah tapi tidak pandai ilmu hadis. Contohnya kalau ada orang pandai ilmu akidah tiba-tiba tudhaif wa tusahih. Macam mana? Macam Imam Bukhari. Ya, apa dia ada? Bukan di dalam disiplin ilmu Anda. Ini adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Oke, sampai mana tadi? Tasmiyah ilmu kalam. Dan tasmiyah yang paling famous untuk ilmu ini, tasmiyah yang paling famous untuk ilmu ini adalah ilmu kalam. Ada beberapa takwil tentang kenapa ilmu ini dinamakan ilmu kalam. Dan saya tengok kitab yang paling oke menjelaskan masalah ini adalah Syarhul Aqaid An-Nasafiyah. Kita ambil barokah sedikit untuk membaca muqaddimah daripada kitab Syarhul Nasafiyah. Alhamdulillah Al-Fakir menghatamkan kitab ini dengan Syekh Foda sendiri di ofisnya beliau selama 6 bulan. Dan saya juga pernah belajar dengan Syekh Said di awal jadi saya hampir hatam kitab ini hampir 2 kali dengan Syekh Said sendiri. Kita baca sedikit dari muqaddimah Syarhun Nasafiyah, pasal musyuk ilmu kalam dan tasmiyah di ilmu kalam. Silakan Ustaz Naim baca. Wa'alam. Sebelah kiri wa'alam. Ketahuilah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanallah. Ya'lam anna al-ahkam asy-syar'iyyah lil-hukmi ma'ani thalatha. Bukan itu. Maknanya apa syaratnya saja. Ya'lam anna al-ahkam asy-syar'iyyah minha ma yata'allaqu bi kayfiyyat al-'amal wa tusamma far'iyyatan wa 'amaliyyatan. Tengok. Hukum syar'i, beberapa hukum syar'i ada yang hubungannya dengan cara beramal. Dengan cara beramal. Sholat beramal, puasa beramal. Hukum syar'i yang hubungannya dengan amal perbuatan namanya far'iyah wa amaliyah. Namanya hukum far'i dan amali. Ayo. Wa minha ma yata'allaqu bil i'tiqadi wa tusamma asliyatan wa i'tiqadiyatan. Dan di antara hukum syar'i ini ada yang hubungannya dengan etikot, dengan keyakinan. Dinamakan hukum ini adalah asliyah wa
اعتقادية. Karena hukum yang berhubungan dengan keyakinan seseorang adalah hukum asli. Kenapa? Karena perbuatan Anda harus berdasarkan dengan keyakinan. Tanpa adanya keyakinan, perbuatan Anda tidak ada gunanya. Orang sholat tapi tidak percaya akan adanya Allah, berguna dengan sholatnya? Oke. والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام. Dan ilmu yang berhubungan dengan kaifiatul amal dinamakan ilmu syara'i wal ahkam. Ilmu ahkam, ilmu syara'i, semuanya itu adalah nama-nama lain dari ilmu. Sekarang famasnya namanya ilmu fikih. Kalau Anda tengok di kitab-kitab ulama, mungkin namanya bukan ilmu fikih tapi ilmu furu', ilmu atau ilmu ahkam. Semua sama. Maknanya adalah ilmu fikih. Cuma ilmu fikih itu yang paling famous sekarang namanya ilmu fikih. Ayo. يسمى علم الشرائع والأحكام بما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. Kenapa dinamakan ilmu fikih itu ilmu syar'i wal ahkam? Karena hukum-hukum ini, hukum yang ada di fikih tidak mungkin diketahui dengan akal. Yang boleh memberitahu kita ilmu fikih, hukum daripada ilmu fikih adalah asyara. Dan begitu pula ketika disebutkan ahkam, kita langsung ke ilmu fikih. Karena dibilang ilmu syar'i wal ahkam, dibilang ilmu syar'i karena hukumnya hanya daripada Allah, syar'i di dalam kitab. Kalau disebutkan syar'i maknanya dua. Kalau tak Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. وبالثانية علم التوحيد والصفات. Yang kedua dinamakan yang berhubungan dengan etikot atau tauhid was sifat. Ilmu tauhid was sifat. Sekarang mungkin Anda lebih dengar dengan nama ilmu asma was sifat. Itu istilahnya Mujassimah, istilahnya Wahabi. Kenapa? Karena mereka hanya membahas asmaullah wa sifat ini fakat. Oke? لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. Dinamakan itu ilmu tauhid wa sifat karena dua hal itu adalah asyraf maqasidihi. Yang paling mulia pembahasannya adalah pembahasan tauhid wa sifat. Karena itu ilmu tauhid juga diberi nama ilmu tauhid wa sifat. Ayo. وقد كانت الأوائل من الصحابة. Ini adalah sebab kenapa ada ilmu kalam. Waqad kanatil awailu minas sahabat. Adapun awailu minas sahabat, orang-orang yang pertama dari sahabat di zaman sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, orang-orang itu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد بزمان. Dan adapun awal itu sahabat wa tabi'in dan para sahabat, karena mereka itu lisofai aqaidihim. Hanya dari sini kita bisa untuk mengambil bagaimana akidah ahli sunnah. Tawadhu al sahabat wa tabi'in. Kita tidak mengkafirkan orang sahabat ataupun tabi'in. Dibilang sahabat wa tabi'in ridwanullahi alaihim. Kenapa? Mereka itu lisofai aqaidihim. Aqaidnya itu pure, bersih. Kenapa? Liqurbi suhbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka bila-bila boleh tengok Rasul, boleh tengok Rasul, bukan macam kita. Kita bila-bila tengok apa? Hah? Tengok Naruto ya. Kita bila-bila tengok Naruto, tengok anime. Mereka bila-bila assalamualaikum tidur, adzan tengok Rasul, adzan tengok Rasul lagi. Ada problem, tanya Rasul. Ada problem kita, tanya Syekh Google. Yang keluar siapa? Oke. Tengok. Ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz cakap,
biqadril ma'asi biqadril fujur tahdusul waqa'i. Intinya dengan banyaknya maksiat yang ada akan banyak musibah dan permasalahan. Zaman dahulu maksiat sedikit, orang itu hidupnya simpel. Makannya pun juga simpel. Sholat, kerja, tidur, menikah, punya anak, mati, bas. Berjuang, macam itu saja. Tak macam kita sekarang ini hidup kompleks sangat. Ada reality, ada sosial media. Bila-bila di sosial media handsome, putih sangat. Tengok aslinya alamah. Di sosial media alamah. Di reality alamah. Subhanallah, kita punya hidup ini kompleks. Makan pun kita kompleks. Fast food, semuanya macam-macam. Semuanya macam-macam. Terus dunia macam jadi sempit. Dengan adanya WhatsApp, dengan adanya saya ada guru saya beberapa hari yang lalu, kawannya ada eksiden di Oman. Tak sampai 5 menit datang kabar kawannya meninggal setelah eksiden. Kalau Oman sini, Oman Malaysia tak sampai 5 menit. Dengan banyaknya orang, cepatnya informasi, kejadian syubhat ini terlampau cepat untuk sampai. Zaman dahulu qillatil waqa'i, tak ada orang buat macam-macam itu, tak ada. Sampai dibilang ada di dalam kitab fikih itu namanya istihadah. Apa? Istihadah. Maknanya orang ini haidnya lebih daripada 15 hari. Guru saya survei, katanya pada zaman Rasul yang istihadah dari ratusan ribu wanita yang istihadah hanya 7 orang. Hanya 7 orang. Sekarang Anda tengok satu Malaysia, desa Anda saja, Anda survei, survei perempuan yang survei suaminya, istri Anda istihadah pernah kan? Oh pernah, hampir setiap bulan. Kenapa? Karena makannya sudah tak sehat. Makannya semuanya fast food. McDonald, apalagi itu, Pepsi, semua minuman yang zaman dulu tak ada Pepsi. Makannya semuanya segar, fresh. Karena itu sakit. Sekarang umur 60 tahun, semua kolesterol, kencing apa? Kencing manis, semua ada. Semua. Oke. Watamakunihim minal murajaati ila thiqat. Dan mereka jika ada problem mudah untuk murajaah ke ulama. Kita macam mana? Susah untuk murajaah ke ulama, susah, sangat susah. Itu pun kalau ada ulama al-hakikiyun ya, sangat susah. Adapun susah untuk murajaah itu kalau ada. Kalau ada itu sangat sikit itu susah untuk murajaah. Biasanya sikit ini dimonopoli oleh beberapa orang yang tak boleh bertemu kecuali golongannya saja. Kita susah untuk murajaah ke orang, itu susah. Murajaah ke ulama susah. Beberapa ulama di rumah pun ada ulama besar tak nak keluar rumah. Bagaimana? Kita sebagai orang awam kita perlu bimbingan. Tapi ulamanya macam sudah hopeless. Orangnya sudah hopeless. Ini macam nak masuk neraka semua. Saya menyelamatkan diri saya dan keluarga saya saja. Zaman dahulu ulama ramai. Karena itu problem kurang. Ulama ramai, mereka percaya kepada ulama. Sekarang orang sudah sikit percaya sama ulama. Ulama dikasih sikit dengan kerajaan, dibilang ini ulama sultan. Jauh sikit dari kerajaan, dibilang hadalah yang tak diwakil. Mungkin ulama beli drive-thru di apa itu namanya? Starbucks, dibilang oh ini agensi CIA karena dia beli di Starbucks.
Iya, kita punya kepercayaan terhadap ulama itu hilang. Anda tak terima atau tak terima religi macam itu. Ulama dari kelompok tertentu, tak percaya saya dari kelompok ini karena dia ulama dari kelompok ini ulama dari banyak sekali problem yang menjadikan kita punya masalah ini semakin lama semakin banyak. Ayo. مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا. Tengok. Zaman dahulu takyah karang kitab. Karena apapun problem tanya ulama. Oke? وتقرير مباحثهما فروعا وأصولا. Untuk menjelaskan mabahith ilmu fikih dan ilmu tauhid furu'an wa usulan. Ini furu'ul fikih, ini usul fikih. Ini furu'ul aqaid, ini usulul aqaid. Oke? Ila an hadathat fitnah. Sampai fitnah-fitnah itu terjadi. Fitnah Mu'tazilah, fitnah ini, fitnah itu. Ayo. Wa ghalaba al-baghy 'ala al-a'immati ad-din. Banyak a'immatud din itu macam di penjara, disiksa. Imam Ahmad bin Hanbal tengok macam mana. Ayo. Wa dhahara ikhtilaful ara' wal mailu ila al-bid'ah wal ahwa'. Wa dhahara al-fatawa wal waqi'ah. Tengok, sampai banyak bid'ah wal ara'. Akhirnya orang itu kalau terlalu banyak, beberapa orang yang dinisbatkan ke ilmu pun keluar dari mereka itu bid'ah. Akhirnya orang-orang awam tengok orang yang katanya ulama ini buat bid'ah, orang awam ini confused. Macam mana? Kalau ini bid'ah, tak mungkin dia buat karena dia ulama. Tapi kalau dia ulama, tak mungkin buat macam ini. Akhirnya orang awam ini apa? Confused. Tanyalah kepada ulama yang lain. Akan lebih confused lagi. Kenapa ulama ini boleh benar, dia boleh salah? Apa beza antara ini dan dia? Oh, jenggotnya lebih panjang. Kenapa? Apakah panjangnya jenggot ini tolak ukur kebenaran? Otak dia pakai spek. Speknya macam James Bond. Oh, oke, spek macam James Bond menandakan benar, bukan macam itu. Orang-orang akan risau, pening. Orang-orang akan pening. Ketika orang-orang pening, diperlukan tolak ukur untuk mana benar, mana salah. Itulah sebab kenapa adanya kitab. Dari situ dari adanya kitab itu kita boleh menentukan mana benar yang salah. Yang benar bukan yang sesuai dengan fulan, tapi yang sesuai dengan kitab. Itulah makna i'rifil haq ta'rif ahla. Tahu apa yang benar, baru Anda tengok orang ini sepakat dengan kebenaran apa tak. Itu adalah kaidah Sayyidina Ali dan kaidah Imam Al-Ghazali. Kita orang awam ini banyak cakap, yang penting ulama fulan cakap itu yang benar. Tengok. Oh, siapa yang cakap fulan? Oh, berarti benar. Kita mengambil kebenaran dari orang. Bukan kita stam orang itu benar dari apa yang dia cakap. Sayyidina Ali pernah ketika gaduh dengan Sayyidah Aisyah. Ketika itu Sayyidah Aisyah di belakangnya ada Zubair bin Awam, orang-orang tua dari para sahabat. Para sahabat yang lain cakap ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, Anda merasa diri Anda benar kan? Tengok, Anda ini masih kecil. Anda gaduh dengan orang namanya Zubair bin Awam, Aisyah Ummul Mukminin. Anda merasa diri Anda benar kan? Kata orang itu, apa jawab Sayyidina Ali? Araka umrul makbul. Saya tengok Anda ini makbul ini macam otaknya sedikit kuat. Araka umrul makbul. Cakapnya apa? I'rifil haq ta'rif ahla. I'rifil haq ta'rif ahla. Anda harus tahu apa yang benar,
maka Anda akan tahu siapa yang sepakat dengan benar. Kebanyakan kita ini tengok siapa yang cakap. Oh, kalau orang ini pasti benar. Tengok. Itu wallahu alam bila-bila akan kembali kepada kita keburukannya. Karena selama dia bukan nabi, dia mungkin salah, mungkin benar. Karena itu ilmu kalam ini menjadikan Anda tidak terlalu cepat untuk ikut orang. Ada semacam filter, Karena itu ulama mengajarkan kita, ajari orang awam hal-hal yang asal. Sekiranya ada orang cakap berbeza dengan asal ini, ketahuilah orang itu salah. Karena banyak ulama-ulama zaman dahulu yang dibilang ulama itu cakap tak benar. Karena ketika itu ada orang sama, ini Mu'tazilah, ini ahli sunnah, ini Mujassimah, mukanya sama. Oh enggak, Mu'tazilah mungkin kupingnya di sini. Tak ada, semuanya sama. Cakapnya yang berbeza. Diperlukanlah aqaid untuk menentukan ini akidah ahli sunnah, ini akidah Mu'tazilah. Maknanya yang cakap ini, oh imam ini cakap bahwasanya, tengok dari kitab ini dia boleh untuk berpikir, oh memang benar ini yang benar. Kalau ada ulama berbeza dengan ini, maka salah. Dan itulah sebenarnya yang akan diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Qistasul Mustaqim, agar kita boleh untuk menimbang semua perkataan. Kita tidak mudah untuk ikut orang, terutama untuk zaman ini. Saya tengok antara ulama sama bohong sudah hampir tak sampai. Ya benar, di Indonesia ada bohong memburu jin. Saya tak tahu bohong atau enggak, tapi kerjaannya memburu jin. Pakai sorban, pakai apa? Lidah. Saya tak tahu apakah ulama bekerja memburu jin. Yang saya tahu ulama itu kerjanya mengajar, mengarang kitab, mentasih kitab itu. Memburu jin saya tak tahu, wallahu alam. Mungkin ada orang yang pernah tanya baca kitab fulan ini kerjanya memburu. Wallahu alam, saya belum pernah tengok. Oke. وكثرت الفتوى